yang dikasihi oleh selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Saya mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan waktu sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sejenak berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh sungguh-sungguh semakin mengerti isi hati Tuhan dan melakukan kehendaknya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat serta syukur kami panjatkan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami merendahkan hati kami merendahkan kehidupan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Sebab kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, sebab kami rindu untuk mengerti isi hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami pada malam hari ini. Berkati setiap kami yang boleh mendengarkannya. Biarlah kami beroleh kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap, saya percaya juga Bapak Ibu sekalian ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang baru kita baca berbicara tentang ahli waris. Saya percaya bahwa setiap kita pasti akan merasakan sukacita yang besar apabila kita dapat mendapatkan warisan, entah itu dari orang tua, entah itu dari orang lain yang mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Apabila kita menjadi ahli waris, tentu ada banyak hal yang akan kita dapatkan. Kepercayaan, bahkan juga bisa saja dalam berbentuk harta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan jika kita adalah anak, dan memang kita semua adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bapak Ibu saudari, menjadi ahli waris tentu harus didasarkan pada ada hubungan yang erat, bahkan hubungan darah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi ahli waris dari
semua janji-janji Allah kepada umatnya. Ahli waris tentu berhak mewarisi segala sesuatu yang ada pada bapaknya. Nah, demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudari sekalian, bahwa kita beroleh warisan yang sangat besar, warisan yang sangat mulia, warisan yang tidak sama dengan warisan-warisan yang kita dapatkan dari dunia ini. Tetapi dikatakan orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita belajar dari seorang anak yang hilang, bahwa dia tidak menyadari bahwa semua yang ada pada bapaknya adalah merupakan bagian dari dirinya. Tetapi ketika keinginan daging lebih menguasai dia, akhirnya dia menyia-nyiakan warisan itu. Dia mempergunakannya kepada hal-hal yang tidak benar, dan akhirnya dia mengalami penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah ahli waris dari Allah. Dan kita berhak mendapatkan, kita berhak memiliki janji-janji Allah. Sebagaimana Kristus telah mengalami kemuliaan, maka kita juga sebagai anak-anak Allah, kita juga berhak untuk mengalami, mendapatkan berkat yang sangat mulia, berkat yang sangat agung, suci dan luar biasa. Tetapi dengan catatan bahwa dikatakan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita, artinya jika kita melewati kehidupan sebagaimana Kristus telah melewatinya. Ketika Dia taat pada kehendak Tuhan, ketika Dia patuh pada jalan yang harus Dia tempuh, sekalipun harus dengan penderitaan, tetapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukanlah penderitaan yang seperti dipikirkan, dibayangkan oleh dunia yang hanya memikirkan dari segi kehinaannya. Tetapi kematian Kristus, penderitaan yang dialami Kristus adalah untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa membebaskan umatnya dari segala ketakutan, dari rasa sakit, dan juga penderitaan-penderitaan lainnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana Dia hidup? Dia mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menyenangkan hati Bapa. Dia memberikan hidupnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan sebuah berkat yang sangat luar biasa, yaitu ahli waris kerajaan Allah. Kalau kita adalah ahli waris, maka jangan kita menukarkan hak kita hanya karena keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi hiduplah seperti Kristus hidup dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan apa yang menjadi hak kita ketika kita hidup seperti Kristus hidup. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami. Engkau menempatkan kami, Engkau memberikan kami satu berkat yang indah, yang luar biasa, yaitu menjadi ahli waris kerajaan. Mampukan kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi ahli waris yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.